Shalom jemaat yang kasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Pay attention to detail. Belajar memperhatikan hal kecil. Rut pasal 2 ayat 4-6, ini kisah tentang seorang bernama Rut bersama dengan mertuanya Naomi. Ini kembali ke Israel dan di sini perjalanan kehidupan mereka berlangsung. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Saudara, siapakah Boas? Boas itu adalah orang kaya banget saudara ya. Punya ladang besar, punya banyak karyawan. Tetapi ada dua hal di sini yang dapat kita tarik sebagai pelajaran. Dan buat saudara khususnya para pemimpin, orang-orang yang punya karyawan, orang-orang yang mungkin punya jabatan di dalam perusahaan, dalam apapun yang kau kerjakan. Nah, ada dua hal kita belajar hari ini. Yang pertama, waktu Boas ke ladang bertemu para karyawannya, siapa yang nyapa duluan? Boas, bukan karyawannya. Bahkan Boas bukan hanya menyapa, tapi memberikan impartasi berkat untuk karyawannya. Dia melepaskan kalimat perlindungan bagi karyawannya yang akan sedang menyabit. Nah, banyak kali yang kita alami kebalikan. Kita melihat justru banyak kali orang yang semakin tinggi posisinya semakin ingin disapa duluan. Rasanya nggak layak kalau nyapa duluan. Oh, ini salah. Konsep yang sangat keliru. Justru Alkitab mengajar kita, orang kaya seperti Boas pun dia bahkan menyapa karyawannya lebih dulu. Dia menyapa para pegawainya lebih dulu. Dia menyapa orang yang lebih rendah dari dirinya lebih dulu. Bukan berarti kita punya posisi, punya jabatan, mungkin juga lebih senior, usia lebih tua. Bukan berarti kita menjadi orang yang arogan atau sombong. Tetapi justru kita harus belajar dari kisah ini, kita menjadi orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Bahkan melepaskan kalimat yang memberkati. Kalimat yang penuh dengan perlindungan. Nah, yang kedua, kita dapat belajar Boas ternyata adalah orang yang memperhatikan hal-hal kecil. Dia very pay attention to detail. Untuk sebagian orang memperhatikan hal yang remeh-temeh itu mungkin habis waktu atau bahkan mengganggu. Namun Boas langsung tahu bahwa ada orang asing di ladangnya. Siapa perempuan itu? Saudara, kalau menurut saya kalau karyawannya cuma 2-3 orang wajar gitu ya. Jadi ada orang keempat, orang kelima kelihatan gitu. Tetapi kalau kita lihat kisah ini, bahkan dia menaruh satu mandur, satu pengawas, supervisor, untuk mengawasi karyawannya, untuk mengawasi para penyabitnya. Dan Boas ini orang kaya, ladangnya pasti besar. Nah, kira-kira berapa banyak karyawannya? Mungkin 20, mungkin lebih. Tetapi dia bisa pay attention to detail. Dia mungkin dalam tanda kutip buat orang, ngapain sih kamu melakukan hal-hal remeh-temeh? Tetapi dia kerjakan karena dia tahu dia pengen membangun hubungan dengan karyawan-karyawannya. Dia pay attention to detail. Dan kalau kita lihat pasal-pasal berikutnya, bahkan Boas ini mampu memanggil tua-tua kota, orang-orang terhormat, untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan Boas. Ini tentu Boas ini bukan orang sembarangan. Nah, saudara, mari kita belajar dari kisah ini. Semakin nanti kita diberkati, semakin punya jabatan, semakin kita punya pekerjaan yang luar biasa, punya penghasilan luar biasa. Mungkin Tuhan angkat kita menjadi senior-senior. Belajarlah dari kisah ini. Kita memperhatikan hal-hal detail. Belajar melepaskan berkat lebih dahulu. Artinya kita menjadi pemimpin yang rendah hati. Hal sederhana mungkin kepada karyawan, kepada orang di bawah kita. Hari ini beda, rambutnya baru potong ya, baru potong rambut ya, bagus nih, keren. Mungkin itu buat orang mungkin apa sih basa-basi, tetapi mungkin buat orang-orang tertentu, hal-hal itu, diperhatikan hal kecil itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan mungkin gak usah ke orang, gak usah ke karyawan, ke istri, ke suami. Ya, survei membuktikan, suami istri itu senang, baik pria maupun wanita, dalam hubungan suami istri, senang untuk diperhatikan hal-hal detail, perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya, bukan diteror. Tadi dari mana? Ngapain? Kemana? Sama siapa? Apa? Bukan. Tapi maksudnya diperhatikan hal detail tuh gini. Rambutnya manjangin 1 senti loh. Keren gitu ya.
nggak akan tahu sudah 1 senti ya. Tapi minimal adalah hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin, wah beda nih, bibirnya hari ini tampaknya merah, memuji istri, atau istri memuji suami, wah baru potong rambut ya papi ya, bagus. Nah, hal-hal kecil itu perlu diperhatikan, dan itu adalah hal-hal yang bagus. Untuk saling memuji, saling memperhatikan itu adalah hal yang baik. Izinkan saya berdoa buat kita semua. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, mewahyukan pada kami hal-hal yang baru, untuk bagaimana kami menjadi pemimpin, para senior, saat nanti kami diberkati, kami semakin menjadi pemimpin yang rendah hati, kami menjadi pemimpin-pemimpin yang memperhatikan hal-hal detail yang ada pada orang-orang yang Kau taruh di bawah kami. Kami percaya Tuhan, Kau mengajar kami untuk lebih bijaksana hari lepas hari, belajar dari banyak orang-orang hebat yang tercatat dalam firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan belajar hari lepas hari, semakin bijaksana, semakin melakukan firman Tuhan, semakin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan, kiranya Kau memberkati hasil usaha mereka, sehingga Kau jadikan mereka berhasil. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah senantiasa dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.